Episode pertama Moon Knight telah tayang di Disney Plus dan kali ini kita akan membreakdown satu persatu detail dari episode pertama series Moon Knight. Bareng gua Konal Karatsoros, ini dia breakdown Moon Knight. Series Moon Knight mengisahkan seorang pria bernama Stephen Grant yang memiliki gangguan identitas disasosiatif. Di breakdown trailer sebelumnya, kita sudah membahas kalau gangguan identitas ini kemungkinan berasal dari interaksi antara Mark Spector dan entitas Dewa Bulan Mesir yang bernama Khonshu. Namun sebenarnya di dalam komik, tidak jelas apakah gangguan ini terbentuk selama masa kanak-kanak atau setelah dirinya mendapatkan kekuatan dari Dewa Bulan tersebut. Dalam episode pertama ini, kita mendapatkan jawaban yang jelas tentang asal-usul dari Moon Knight versi Marvel Cinematic Universe. Stephen Grant merupakan kepribadian utama dalam tubuh ini dan kemungkinan gangguan identitas disasosiatif yang dialami oleh Stephen sudah dia alami sejak masa kanak-kanak. Sementara Mark Spector merupakan kepribadian ganda yang bekerja sebagai pembunuh bayaran dan agen CIA. Selain itu, hanya kepribadian Mark Spector lah yang dapat berubah menjadi Moon Knight dan menggunakan kekuatan dari Khonshu. Moon Knight dimulai dengan lagu Bob Dylan yang berjudul Every Grain of Sand yang merupakan lagu paling rohani dari Bob Dylan di tahun 1981. Liriknya yang menyinggung spiritualitas dimainkan saat pertama kali kita diperlihatkan pada sosok Arthur Harrow, yaitu villain dari series ini. Arthur Harrow merupakan seorang pemimpin aliran kepercayaan yang menyembah Dewi Bulan yang bernama Emil. Selanjutnya, kita bisa melihat bagaimana sisi kehidupan sehari-hari dari Stephen Grant. Stephen terbangun dari tidurnya dan terlihat memeriksa ikatan di kakinya atau pasir di lantai yang kemungkinan dia sedang memastikan apakah salah satu dari kepribadiannya mengambil alih tubuhnya tadi malam. Kita bisa mengetahui kalau kepribadian utama dari karakter ini adalah Stephen Grant. Kepribadian utama ini adalah seorang penjaga toko souvenir di museum yang menggemari cerita mitologi Mesir. Ini kelihatan dari bagaimana Stephen menjelaskan tentang hari penghakiman dalam kepercayaan Mesir kepada seorang anak kecil. Pengetahuan ini tentunya dia dapatkan dari kesehariannya di museum dan kebiasaannya untuk tetap terjaga sepanjang malam dengan menghabiskan waktu membaca buku mitologi Mesir. Nah, ada satu hal yang menarik di sini nih. Kita bisa melihat bagaimana Stephen mengatakan bahwa dia belum pernah mati. Ini menjelaskan bahwa Stephen tidak pernah mengetahui bahwa salah satu dari kepribadiannya pernah menyebabkan dirinya terbunuh di Mesir, kemudian dihidupkan kembali dan menjadi pengikut dari Khonshu. Ini sekaligus menjelaskan bahwa gangguan identitas disasosiatif tersebut telah diidap Stephen sejak kanak-kanak, bukan sejak menjadi avatar untuk Dewa Khonshu. Kita juga bisa melihat sisi manusiawi dari Stephen saat dia berbicara dengan sebuah patung. Terlihat kalau Stephen ingin memiliki seorang pacar, terutama setelah seorang wanita mengajaknya untuk berkencan. Namun sepertinya Stephen cukup ragu tentang keinginannya untuk menjalani sebuah hubungan, apalagi dirinya memiliki sebuah penyakit gangguan mental yang mengharuskannya untuk mengikat kakinya setiap malam. Stephen juga harus membuat dirinya terjaga setiap malam agar kepribadiannya yang lain tidak mengambil alih tubuhnya. Sehingga Stephen banyak menghabiskan malam-malamnya dengan membaca buku mitologi Mesir. Nah, kita bisa melihat satu detail saat Stephen membaca sebuah chapter yang berjudul The Ennead. The Ennead adalah sekelompok dewa Mesir yang terdiri dari 9 entitas, yaitu Dewa Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set, Nephthys, dan Horus. Selanjutnya, Stephen tiba-tiba terbangun di sebuah rerumputan. Nah, sepertinya Mark Spector bertukar kepribadian dengan Stephen beberapa hari yang lalu. Mark Spector pertama kali mengambil alih tubuh Stephen ketika dia tertidur pada Kamis malam. Selama waktu inilah, Mark melepaskan diri dari tempat tidur Stephen dan memulai misinya untuk mengambil skarab kumbang emas dari Arthur Harrow. Mark pergi ke sebuah desa tempat Dr. Arthur dan pengikutnya tinggal. Di scene ini kita bisa mendengar untuk pertama kalinya momen di mana Khonshu berbicara kepada Stephen. Go back to sleep, worm. Hello? Khonshu meminta agar si idiot Stephen mengembalikan kesadaran tubuhnya kepada Mark.
scene dilanjutkan dengan kejar-kejaran antara Stephen dan beberapa pria bersenjata yang sepertinya merupakan anggota dari sekte Arthur Harrow. Stephen berlari sampai ke satu desa di mana terdapat sekumpulan pengikut Dr. Arthur. Kita bisa melihat bagaimana Dr. Arthur ini memperlakukan penghakiman kepada seorang pria atas nama Dewi Amit. Kita diperlihatkan bagaimana cara kerja dari tato Dr. Arthur dan upacara gaib yang dia gunakan untuk menghakimi para pengikutnya. Ketika Dr. Arthur memegang tangan seorang pengikutnya, kekuatan Amit mengalir melalui tangannya dan menilai apakah orang tersebut adalah orang baik atau orang jahat. Jika Amit menilai orang tersebut baik, timbangan akan mengarah ke satu arah dan berkedip hijau. Jika Amit menilai buruk, timbangan akan mengarah ke arah lain dan berkedip merah, mencerminkan bagaimana Amit menilai manusia selama hidupnya. Yang membingungkan, Amit menilai subjek tidak hanya berdasarkan dari tindakannya di masa lalu, tetapi juga tindakannya di masa depan. Sedangkan di Marvel Comics, Amit lebih sering disebut sebagai Amut atau Amitu, di mana dia dijuluki sebagai Devourer of the Dead atau pemakan jiwa-jiwa yang telah mati. Sebagai salah satu dewi Mesir kuno di Marvel Comics, Amit sering terlihat setiap kali dewa kematian dan dewa kelahiran menimbang jiwa-jiwa manusia. Dan ketika jiwa seseorang dinilai tidak murni, Amit akan langsung melahapnya. Nah, melanjutkan ke scene berikutnya, ketika sekelompok pengikut Dr. Arthur mencoba untuk secara paksa melepaskan skarab tersebut dari tangan Stephen, Mark mengambil alih tubuh Stephen. Selama waktu yang singkat inilah, Moon Knight memberikan pukulan brutal pada orang-orang di sekitarnya. Mark terus merebut kendali tubuh dari Stephen beberapa saat ketika dia mengendarai kendaraan curian menuruni gunung. Salah satu pengikut Dr. Arthur melompat ke atas truk dan mencoba mengambil alih kendali dari Stephen. Pertarungannya nggak ditampilkan, tetapi sepertinya Mark mengambil pistol pria tersebut dan membunuhnya. Ketika Stephen tidak bisa sepenuhnya menghindari dua mobil yang tersisa dalam pengejaran, Mark Spector sekali lagi mengambil alih tubuh Stephen. Dia memutar mobil 180 derajat untuk mulai mengemudi mundur menuruni jalan pegunungan. Tidak jelas bagaimana Mark berhasil keluar dari situasi ini. Namun Mark menggunakan kesempatan ini untuk mengembalikan tubuh Stephen ke rumah dengan selamat pada Sabtu malam. Sepertinya Mark melakukan banyak hal untuk Stephen daripada sekedar membawa tubuhnya pulang dengan selamat. Selain itu, kepribadian Mark juga datang ke toko ikan untuk membeli sebuah ikan baru untuk Stephen. Hal ini terbukti saat Stephen menyadari kalau ikannya Gus sekarang memiliki dua sirip. Sepertinya Gus yang asli mati setelah tidak diberi makan selama beberapa hari. Untuk menebusnya, Mark tampaknya membeli ikan pengganti untuk Stephen pada hari Sabtu untuk menghindari kecurigaannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Gus mereferensikan bagaimana kehidupan Stephen yang terasingkan. Hal ini juga ditunjukkan dalam voice note kepada ibunya dan percakapannya dengan patung jalanan. Stephen menjalani kehidupan yang penuh dengan kesendirian. Saat Stephen terbangun, tampaknya Mark telah benar-benar membersihkan area apartemen tersebut agar Stephen benar-benar tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun satu hal yang pasti, Stephen menyadari bahwa salah satu dari kepribadiannya telah mengganti Gus dengan seekor ikan baru yang memiliki dua sirip. Saat datang ke acara makan malam, disitulah dia menyadari bahwa dia terbangun di hari Minggu. Setelah pulang dari makan malam, dia juga menemukan keanehan lain di lantai kayu apartemennya. Dan hal ini mengarah ke satu tempat di mana kepribadian Mark Spector menyimpan sebuah ponsel. Salah satu nama yang tertera pada log panggilan tidak terjawab adalah Duchamp. Duchamp sendiri mereferensikan salah satu karakter yang bernama Jean-Paul Duchamp yang merupakan sekutu Moon Knight dalam komik. Mark Spector bertemu dengan Duchamp pada sebuah operasi di Afrika Utara. Keduanya menjadi teman dekat dan Mark memanggilnya dengan sebutan Frenchie. Duchamp merupakan karakter yang membantu Mark selama misinya di perbatasan Mesir dan merupakan orang yang menyaksikan bagaimana Mark hidup kembali setelah dibunuh oleh Raoul Bushman. Setelah Stephen melihat Honshu di lorong gedung apartemennya, Mark mengambil alih tubuh Stephen. Dimulai pada Minggu malam dan berakhir pada Senin pagi. Di scene selanjutnya kita bisa melihat bagaimana Dr. Arthur melacak keberadaan Mark dan Stephen.
Hingga akhirnya dia mengetahui bahwa Stephen benar-benar merupakan pria yang berbeda dengan Mark, namun masih menggunakan satu tubuh. Menariknya, ada satu scene yang memperlihatkan bagaimana Dr. Arthur mencoba untuk memberi penghakiman kepada Stephen. Dan anehnya, Amit tidak dapat memberikan putusan atas Stephen. Beda dengan dua karakter yang kita lihat di awal, Amit dapat dengan mudah menentukan seorang pria sebagai pria yang baik dan seorang nenek sebagai nenek yang jahat. Namun dalam kasus Stephen, Amit tidak dapat memberikan putusan. Di akhir series ini kita melihat Stephen mengizinkan Mark untuk mengambil kendali sehingga dia bisa berubah menjadi Moon Knight dan melawan serigala yang mengejarnya. Dan series ini pun berakhir dengan Mark Spector yang masih memegang kendali sepenuhnya atas Moon Knight. Stephen, I could save us. But I can't have you fighting me this time. You need to give me control. You understand? Nah, itu dia tadi breakdown dari episode pertama series Moon Knight. Nah, jika kalian suka, kalian bisa klik like dan subscribe untuk berlangganan video-video aku selanjutnya. Aku Kunal Karatsaurus, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.